Allah telah takdirkan kamu akan dapatkan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, para pendengar, para pemerhati dan sahabat Roja semuanya. Di pagi hari ini adalah tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali diberikan kesempatan dan untuk menyimak satu kajian yang penuh dengan faedah yang akan kita simak bersama beberapa saat ke depan ini insyaallah. Dan tentunya juga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia keberkahan, dan juga kita mohon kepada Allah petunjuk di atas Islam dan juga di atas pemahaman Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan kita di hari ini. Dan tentunya kita mohon kepada Allah dimudahkan untuk mentaatinya. Kata Islam, azanillahu wa iyyakum, pada pagi hari ini kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid yang insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita, yaitu Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizallahu Ta'ala. Dan pada kesempatan pagi hari ini beliau akan mengangkat tema dengan judul antara taufik dan hidayah. Dan tentu antara takwa dan hidayah, antara takwa dan hidayah. Dan satu kajian ini sangat menarik buat kita simak bersama. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda semuanya ikhwatal Islam yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 021 823 6543. Tanpa berlama-lama lagi kita akan simak kajian ini. Dan kepada Ustadz, alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau yang saat ini berada di studio Roja Kendari. Kita akan simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam hafizakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita dengan hari-hari ini yang merupakan musim atau salah satu musim kebaikan yang terbesar dalam Islam di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr." Tidak ada hari-hari atau musim kebaikan yang ketika itu amalan soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan soleh di hari-hari ini, di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka tentu ini merupakan saat yang dinantikan oleh orang-orang yang beriman, yang menginginkan keutamaan dan kemuliaan
di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak amal kebaikan, baik itu amal kebaikan berupa puasa sunnah, ya, tentu sampai tanggal 9 Dzulhijjah, karena tanggal 10 tidak boleh berpuasa. Amal kebaikan yang lainnya, berzikir kepada Allah, banyak bertakbir, bertahmid, bertahlil. Amal kebaikan berupa melaksanakan sholat setelah yang wajib, sholat-sholat sunnah. Banyak bertobat, beristighfar kepada Allah, berbuat baik kepada orang tua, termasuk mengadakan majelis ilmu yang mulia, tentu membaca Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal kebaikan yang lainnya. Hendaknya kita memperbanyak amal-amal kebaikan ini, apalagi yang ada anjurannya secara khusus, misalnya puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah yang kita semua tahu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan keutamaannya, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah, puasa di hari Arafah itu menggugurkan dosa-dosa di tahun yang lalu dan tahun berikutnya. Maka keutamaan seperti ini tentu harusnya, ya, jangan sampai dilewatkan oleh seorang muslim yang menginginkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan balasan pahala yang sempurna pada hari kiamat nanti. Tapi barakallahu fikum, ini sekedar mengingatkan. Kemudian kita akan kembali dengan pembahasan di kajian rutin kita, yang kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita kembali adakan di kesempatan pagi hari ini, membahas kitab Al-Fawaid, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Kita masih melanjutkan pembahasan di kitab Al-Quran dan Tafsir. Pembahasan di bab Al-Quran dan Tafsir masih di pembahasan, melanjutkan pembahasan yang lalu, min turuki bayanil Quran, di antara metode penjelasan dalam Al-Quran. Ada satu pembahasan yang menarik yang dibawakan di sini, yaitu baina taqwa wal hidayah, antara takwa dan hidayah. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Semakin orang itu bertakwa, maka semakin sempurna hidayah yang Allah berikan kepadanya. Semakin banyak hamba mengusahakan hidayah dalam dirinya, maka Allah akan semakin sempurnakan ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, maka Allah akan menambahkan baginya petunjuk dan Allah akan anugerahkan kepadanya ketakwaan. Maka ini termasuk bagaimana faedah atau penjelasan Al-Quran ketika menerangkan keterikatan antara dua hal ini yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Baik, barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita lihat bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengulas pembahasan yang menarik ini. Beliau rahimahullah ta'ala berkata, kullama taqal abdu rabbahu irtaqa ila hidayatin ukhra, fahuwa fi mazidi hidayatin madama fi mazidin minat taqwa. Semakin seorang hamba itu bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Rabb-nya, maka dia akan naik, kedudukannya akan meningkat kepada hidayah berikutnya. Ini sehubungan dengan penjelasan kita di pertemuan yang lalu tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada keraguan padanya sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ini kan menyebutkan hidayah itu terkait dengan takwa. Makanya beliau jelaskan di sini, semakin seorang hamba itu bertakwa kepada Rabb-nya, maka dia akan meningkat kepada hidayah berikutnya. Jadi bukan cuma hidayah umum dia dapatkan, ya, hidayah untuk mengenal Islam, untuk mengikuti agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, tapi dia akan mengetahui rincian dari petunjuk Islam yang akan semakin menambah dan menguatkan keimanannya, menyempurnakan ketakwaan di hatinya. Nah, fahuwa fi mazidi hidayatin
madama fi mazidin minat taqwa. Maka dia akan selalu bertambah pada dirinya hidayah selama dia selalu bertambah ketakwaannya. Masya Allah. Dari sini kita ketahui bagaimana pentingnya seorang yang menuntut ilmu, belajar pemahaman agama yang benar. Bagaimana sangat pentingnya, sangat utamanya seseorang yang selalu membaca Al-Quran dan berusaha merenungkan isinya. Memahami kandungan maknanya sesuai dengan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, agar dengan itu dia bisa menambah petunjuk dalam dirinya yang berarti akan menambah sempurna ketakwaannya. Barakallahu fikum. Wa kullamah tada zadat taqwahum. Sebagaimana setiap kali hamba itu mengikuti petunjuk Allah, maka akan bertambah ketakwaannya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 15 sampai ke 16. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidnihi. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang memberikan penjelasan. Dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada orang yang mengikuti keridhaannya, yaitu jalan-jalan keselamatan, serta Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya, dan Allah berikan hidayah kepada mereka untuk meniti jalannya yang lurus. Jadi perhatikan di sini, semakin bertambah hidayah, semakin bertambah kebaikan yang Allah akan mudahkan bagi hambanya. Wa qala ta'ala di ayat yang lain, ya, di ayat yang lain di surat Asy-Syura ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yajtabi ilaihi may yasha'u wa yahdi ilaihi may yunib. Allah, dia memilih siapa yang dikehendakinya dan memberikan hidayah kepada orang-orang yang selalu kembali kepadanya. Ini hidayah dari Allah tergantung dari sikap inabah kita. Selalu kembali kepada Allah, selalu bertobat, selalu mendekatkan diri kepadanya. Jadi ini menunjukkan takwa juga erat kaitannya dengan hidayah. Semakin tinggi ketakwaan, semakin semangat orang dalam melakukan kebaikan, maka semakin sempurna hidayah yang Allah berikan kepadanya. Kemudian waqala ta'ala di ayat yang lain, surat Al-A'la ayat ke-10. Sayadzakkaru may yakhsha, akan bisa mengambil pelajaran orang-orang yang takut kepada Allah. Takut kepada Allah jelas merupakan bagian utama dari takwa. Allah kabarkan di ayat ini hanya mereka lah yang bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran dari petunjuk Allah. Menunjukkan memahami petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Allah itu merupakan sebab seseorang akan meraih rasa takut yang merupakan bagian dari takwa. Kemudian di surat Yunus ayat ke-9. Innal ladzina amanu wa amilus salihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan hidayah kepada mereka dengan keimanan di hati mereka. Ya, ini juga menggandengkan antara hidayah dengan iman. Yang tentu iman merupakan inti daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang keterkaitan antara hidayah dengan ketakwaan. Semakin sempurna kita memahami hidayah Allah dan berusaha mengamalkannya, maka semakin besar pula bagian ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Fahadahum awalan lil imani, falamma amanu hadahum lil imani hidayatan ba'da hidayah. Maka awalnya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka untuk mengenal iman, yakni masuk Islam, beriman kepada Allah. Kemudian setelah mereka beriman,
Allah berikan hidayah lagi untuk keimanan mereka, yaitu hidayah setelah hidayah. Yakni ditambahkan hidayahnya, dijadikan lebih rinci mereka memahami dan mengamalkan agama Islam ini. Hidayatan ba'da hidayah, hidayah di atas hidayah atau hidayah setelah hidayah. Jadi ini menunjukkan kepada kita, ya, dengan metode ini kita paham. Ternyata berusaha mengamalkan amalan kecil yang disyariatkan dalam Islam, mengamalkan amalan-amalan yang disyariatkan dalam Islam, meskipun kecil, itu menjadi sebab kita akan bisa diberikan kebaikan untuk bisa mengamalkan amal-amal yang lain, yang bahkan kita bisa amalkan amal-amal yang besar maupun yang kita rasa susah awalnya. Karena apa? Dengan hidayah, Allah akan berikan hidayah berikutnya. Wa nadhiru hadza qauluhu ta'ala. Senada dengan ini atau semisal dengan ini adalah makna firman Allah di surat Maryam ayat ke-76. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan, dan Allah akan menambah hidayah bagi orang-orang yang mengikuti hidayahnya, petunjuknya. Nah, di sini kita mengetahui jamaah sekalian hafidhakumullah, ya, kesalahpahaman sebagian orang yang selalu mengatakan, kalau Allah menghendaki, Allah akan beri hidayah kepadaku. Kamu tidak usah ikut urusanku, tidak usah menasihati. Ya, ketika ada yang menasihati dia mengatakan kamu tidak usah menasihati saya, tidak usah menegur saya dari kesalahanku. Kalau Allah menghendaki, dia akan membukakan hatiku untuk menerima hidayahnya, mengikuti petunjuknya. Kita katakan betul. Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kuasa memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Allah dialah yang maha kuasa membukakan hati manusia untuk lapang menerima kebaikan. Tapi kita diperintahkan untuk mengikuti hidayah. Ya, untuk menetapi hidayah dan mengikuti jalan-jalannya. Seperti ayat yang disebutkan ini. Ya, wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Allah akan menambah orang-orang yang mengikuti petunjuknya, Allah tambahkan petunjuk. Kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dan merenungkan isinya, karena Al-Quran adalah sumber petunjuk. Ya, yakni Allah menjadikan hidayah itu dengan sebab. Sebab yang Allah jadikan untuk manusia menempuh sebab itu agar dimudahkan akibat baik bagi dirinya. Memang Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berusaha melakukan kebaikan-kebaikan yang disyariatkan dalam agamanya. Ya, makanya Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak merenungkan isi Al-Quran? Kita diperintahkan untuk mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memberikan petunjuk atau bimbingan kepada jalan yang lurus. Jadi ada usaha dari kita untuk meraih hidayah itu agar Allah tambahkan, semakin kuatkan petunjuk atau hidayah ketakwaan dalam diri kita. Baik. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah di ayat yang lain di surat Al-Anfal ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagimu furqan. Dalam dirimu ada kemampuan dengan taufik dari Allah untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Allah janjikan ini bagi siapa? Yang bertakwa. Takwa terkait dengan hidayah, tidak akan bisa dipisahkan. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka sebab-sebab untuk keselamatan, penjagaan dari Allah semakin besar kita dapatkan. Hidayah untuk menyempurnakan kebaikan kita juga semakin kuat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Baik. Wa minal furqani ma yu'tihim minan nuril ladzi yufarriquna bihi bainal haqqi wal batil. Dan di antara makna al-furqan yaitu apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman berupa cahaya yang dengan itu mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah.
wan nasri wal izzi alladhi yatamakkanuna bihi min iqamatil haqqi wa kasril batil. Sebagaimana juga termasuk Al-Furqan adalah pertolongan dan kemuliaan dari Allah yang dengan itu hamba-hamba yang beriman ini mampu untuk menegakkan kebenaran dan meruntuhkan kebatilan. Ya, fusira al-furqan bihada wa hada, yang mana para ulama ketika menafsirkan al-furqan di ayat ini ditafsirkan dengan yang pertama tadi dan yang kedua. Masya Allah, maknanya furqan ya membedakan, cahaya untuk membedakan yang hak dan yang batil. Ada juga yang mengartikan al-furqan di sini adalah al-izz, pertolongan dan kemuliaan dari Allah yang dengan itu hamba ini bisa menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa kita dapatkan kebaikan ini Allah masukkan ke dalam hati kita dengan sebab kita bertakwa kepada Allah, menyempurnakan kebaikan-kebaikan dalam diri kita dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Baik. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Saba ayat ke-9. Inna fi dzalika la'ayatan likulli 'abdim munib. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang selalu kembali kepadanya, yang selalu bertobat, yang selalu ingat kepada Allah dan tidak melalaikannya. Jadi berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, selalu bertobat kembali kepadanya. Ini Allah sebutkan di dalam ayat ini sebagai orang-orang yang merekalah yang bisa mengambil pelajaran dari peringatan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an. Masya Allah. Mereka yang bisa mengambil manfaat, bisa mengambil ibrah pelajaran untuk menambah keimanan, menguatkan ketakwaan mereka. Kemudian waqala di ayat yang lain. Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, bagi setiap orang yang kuat kesabarannya dan orang yang sangat tinggi rasa syukurnya. Kenapa dua orang ini yang dikatakan bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah? Karena dua sifat ini adalah sifat utama yang menopang takwa. Orang-orang yang kuat kesabarannya dan orang-orang yang tinggi rasa syukurnya. Ini disebutkan fi surati Luqman, wa surati Ibrahim, wa Saba, wa Syura. Disebutkan di 4 surat. Di surat Luqman, ya. Di surat Luqman ayat ke-31. Kemudian di surat Ibrahim ayat ke-5, di surat Saba ayat ke-19, dan surat Asy-Syura ayat ke-33. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelas sekali menggandengkan antara kesabaran yang kuat dan syukur yang tinggi dengan kemampuan yang Allah berikan kepada hamba untuk bisa merenungkan dengan baik, mengambil manfaat dari merenungkan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa akhbara an ayatihil masyhudati al-ayaniyati annaha innama yantafi'u biha ahlu sabri wa syukur. Maka Allah beritakan di ayat ini tentang ayat-ayatnya, tentang tanda-tanda kekuasaannya yang bisa kita saksikan di alam semesta ini. Kita bisa lihat dengan mata kita bahwa yang bisa mengambil manfaat darinya hanyalah orang-orang yang kuat kesabarannya dan tinggi kesyukurannya. Kama akhbara an ayatihil imaniyatil qur'aniyati annaha innama yantafi'u biha ahlut taqwa wal khasyati wal inabati. Sebagaimana Allah kabarkan di ayat yang lain tentang tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda keimanan, atau ayat-ayat keimanan, ayat-ayat Quran, hanyalah bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang selalu kembali kepadanya, ya.
Wa man kana qasduhu ittiba ridwani, dan orang-orang yang menjadikan tujuannya hanyalah mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita sebutkan di ayat-ayat yang lalu. Jadi subhanallah, tanda-tanda kekuasaan Allah siapa yang bisa merenungkan? Hanya orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang memiliki sifat-sifat mulia pada dirinya. Berarti semakin sempurna ketakwaan, semakin sempurna hidayah dari Allah. Semakin sempurna kita selalu mempelajari, memahami dan mengamalkan hidayah petunjuk Allah, semakin sempurna pula Allah akan jadikan ketakwaan pada diri kita semakin kuat. Taib. Wa annaha innama yatadzakkaru biha man yakhshahu subhanah. Dan bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah ini hanyalah bisa diambil pelajaran oleh orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala, sebagaimana firman Allah di surat Thaha ayat 1 sampai 3, Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Thaha, kami tidaklah turunkan kepadamu Al-Quran wahai Nabi Muhammad SAW untuk menjadikan kamu celaka atau sengsara. Kecuali Al-Quran itu hanyalah peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi takut jelas merupakan bagian dari takwa. Berarti Al-Quran bisa diambil pelajarannya dari orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana pelajaran Al-Quran yang merupakan hidayah, sebaik-baik hidayah dari Allah, ini jelas akan semakin menguatkan ketakwaan seorang hamba. Wa qala fis sa'ah. Kemudian Allah berfirman tentang hari kiamat di surat An-Nazi'at ayat ke-45. Innama anta mudhiru may yakhshaha. Hanyalah engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut kepada hari kiamat. Peringatan hanya bisa diambil oleh orang-orang yang takut karena dia punya takwa di hatinya. Orang-orang yang tidak takut, yang tidak punya takwa tidak bisa mengambil pelajaran dan peringatan tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Wa amma man la yu'minu biha wala yarjuha wala yakhshaha fala tanfa'uhul ayatul ayaniyatu walal qur'aniyah. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, tentang hari kebangkitan, hari kiamat, tidak mengharapkannya, tidak takut kepadanya, maka orang-orang seperti ini tidak akan bermanfaat baginya ayat-ayat yang dipersaksikan di alam semesta ini maupun ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca. Tidak akan mereka mengambil manfaat karena mereka tidak memiliki keimanan di dalam hatinya yang merupakan syarat untuk bisa mengambil manfaat dari pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalam Al-Quran. Ya, jadi ini satu hal yang memang butuh perenungan yang benar dari kita untuk kita mengetahui keagungan dan keindahan isi Al-Quran. Walihada lamma dzakara subhanahu fi surati Hud uqubatil umamil mukadzibina lirrusul alaihi wassalatu wassalam wa mahalla bihim fid dunya minal khizi qala ba'da dzalika inna fi dzalika la ayatan liman khafa adzabal akhirah. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Hud hukuman yang Allah berikan kepada umat-umat yang mendustakan para rasulnya alaihi wassalatu wassalam, dan bagaimana kehinaan yang menimpa mereka di dunia, Allah berfirman setelah itu di surat Hud ayat 103, inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang takut kepada azab akhirat, takut ditimpa azab neraka pada hari kiamat nanti. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Fa akhbara anna fi uqubatihi lil mukadzibina ibratan liman khafa adzabal akhirah. Maka Allah beritakan di ayat ini bahwa ketika dia menimpakan hukuman atau siksaan kepada orang-orang yang mendustakan kebenaran para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, dalam semua ini terdapat ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang takut terhadap azab akhirat. Jadi kita akan selalu bertanya, kenapa yang dibawakan di dalam Al-Quran banyak kisah tentang orang-orang yang mendustakan para rasul, tidak percaya hari kebangkitan, mereka diazab, dihinakan di dunia, diazab di akhirat.
Kenapa Allah beritakan ini kepada kita orang-orang yang mengimani akhirat? Maksudnya agar kita ambil pelajaran. Karena ketiadaan iman mereka, mereka tidak mempersiapkan diri. Harusnya kita yang beriman mempersiapkan diri dengan maksimal. Karena kita yakin, seyakin-yakinnya akan adanya hari akhirat. Akan adanya pembalasan di hadapan Allah nanti. Akan adanya pertanggungjawaban dari perbuatan-perbuatan kita. Maka mengapa Anda yang yakin tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi hari yang pasti terjadi tersebut? Jadi ada ibrah, pelajaran di balik semua ini. Nah, wa amma man la yu'minu biha wa la yakhafu adzabaha fala yakunu dzalika ibratan wa ayatan fi haqqi. Adapun orang-orang yang tidak mengimani akhirat, tidak takut azabnya, maka ini tidak akan menjadi pelajaran dan tidak akan menjadi tanda kekuasaan Allah yang bisa direnungkan olehnya pada diri orang seperti ini keadaannya. Naudzubillahi min dzalik. Wa idza sami'a dzalika qala lam yazal fid dahril khairu wasyarru wan naimu wal bu'su was sa'adatu wasyaqawah. Yang mana orang seperti ini ketika mereka mendengarkan peringatan tentang akhirat, tentang azab akhirat, apa yang mereka katakan? Lam yazal fid dahr. Masih saja di waktu ini, di masa ini ada kebaikan, ada keburukan, ada kenikmatan, ada penderitaan, ada kebahagiaan, ada kesengsaraan. Seolah-olah ini berganti sendirinya tanpa ada yang mempergantikannya. Seolah-olah berlakunya semua ini tanpa sebab dilakukan oleh manusia. Wa rubbama ahala dzalika ala asbabin falakiyatin wa quwwan nafsaniyah. Bahkan terkadang orang ini akan mengembalikan itu kepada sebab-sebab yang ditunjukkan dalam ilmu falak, ilmu perbintangan. Mereka nisbahkan ini karena bintang ini, karena bintang itu. Ya tidak dinisbatkan kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena kejahilan dan kekufuran mereka. Atau mereka kembalikan kepada kekuatan jiwa. Terjadinya semua itu karena kekuatan jiwa, kekuatan. Ada gejala alam, ada kekuatan ini, kekuatan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, inilah keadaan orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat. Yang jelas kesimpulannya pembahasan ini, semakin kita mendalami petunjuk Allah, semakin kita mengikuti jalur-jalurnya, semakin banyak kita membaca sebaik-baik petunjuk di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadits-hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semakin kita renungkan, semakin kita ambil pelajaran, kemudian kita praktekkan, kita amalkan, maka semakin besar pula bagian ketakwaan dan kesempurnaan iman yang Allah akan berikan kepada kita dengan sebab tersebut. Maka ini merupakan ya pelajaran yang sangat bermanfaat untuk kita merenungkan tentang makna penjelasan Al-Quran ketika menggandengkan antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu mengikuti jalan petunjuknya. Barakallahu fikum, semua kita bisa mengambil pelajaran dan faedah dari penjelasan ini yang akan semakin menguatkan kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan menjadikan kita semakin semangat membaca Al-Quran, merenungkan isinya untuk mengambil pelajaran darinya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita teruskan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari antum di waktu yang tersisa. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini antara takwa dan hidayah, satu materi yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Qala Islam azani Allah wa yakum, setelah kita menyimak bersama kajian yang disampaikan oleh Ustaz, kami mengajak kepada Anda semuanya untuk memperdalam materi yang telah beliau sampaikan, dan bagi Anda semuanya yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543, baik Anda yang ingin menelpon ataupun Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan chat WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat pertanyaan yang pertama. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Silakan. Ya, kami persilakan yang sudah masuk. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Ya, saya dengan Hana ya di Makassar, Pak. Ya. Saya mau pertanyaan saya gini, kalau misalnya ini terkait dengan sholat, boleh ya? Terkait dengan sholat, ya silakan Ibu. Ya, kalau misalnya kita sholat untuk yang jamaah, imamnya ada, terus kemudian kita itu 4 rakaat kehilangan, jadi masbuk ya, kehilangan 2 rakaat. Menggantinya itu pada saat setelah salam kita berdiri, apakah setelah kita berdiri kita langsung berdiri lagi, baru kemudian yang kedua penggantinya itu duduk, atau kita duduk dulu baru berdiri lagi, kemudian keduanya duduk lagi gitu. Jadi tidak ada yang langsung berdiri dari penggantian dua yang hilang tadi. Iya, baik, terima Jelas ya, kasih. Pak. Ya, kalau maghribnya juga gitu Pak. Kalau yang 3 rakaat itu, kalau misalnya kita kehilangan 2 rakaat, kita cuma dapat 1 rakaat nih, salam. Nah, 2-nya itu bagaimana menyikapinya? Duduk dulu atau langsung berdiri, atau duduk lagi dan duduk lagi? Ya, baik, gitu terima ya. kasih Ibu. Ya, Afwan. sehat khairan. selalu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat bermanfaat dari Ibu yang bertanya tadi dari Makassar ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Iya, tadi ada bagian dari pertanyaan yang saya tidak begitu dengar, tapi insya Allah saya bisa memahami karena pertanyaan yang berikutnya. Intinya orang yang masbuk untuk salat 4 rakaat, kalau dia ketinggalan 2 rakaat, atau mungkin orang yang salat maghrib dia cuma dapat 1 rakaat, ketinggalan 2 rakaat. Bagaimana cara dia menyempurnakan rakaat tersebut? Pertama, ketika orang masbuk, dia masuk ke dalam sholat bersama imam berjamaah, kan kewajiban kita adalah mengikuti imam, karena Nabi SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Jadi kita ikuti gerakannya. Ya, karena kewajiban kita. Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi kita, taruhlah misalnya masuk ke dalam sholat berjamaah, sholat asar misalnya, kita dapatkan 2 rakaat. Ya, jadi imam rakaat ketiga, rakaat keempat, kita dapati itu, berarti kita kurang 2 rakaat. Kita duduk di rakaat terakhir, ya, dan menurut pendapat yang terkuat, duduk kita sama dengan duduk imam, karena wajib kita mengikutinya. Ya, ini kita duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Karena kita mengikuti imam wajib. Nanti setelah kita berdiri baru kita sholat sendiri. Karena kita imam sudah selesai, kita lanjutkan sendiri. Jadi kita duduknya seperti duduk imam. Meskipun kita belum selesai, tapi karena kewajiban tadi, ya ini yang pendapat yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu kita ikut duduk seperti duduknya imam. Jadi tadi kalau kita salat asar, kita dapati 2 rakaat terakhir, kita duduk tawarruk, setelah imam salam, sempurna salamnya kita berdiri, Allahu Akbar, kita lanjutkan 2 rakaat sesuai dengan kekurangan kita. Ya, kita angkat tangan kembali, Allahu Akbar, kita salat 2 rakaat, ya, kita selesaikan bacaannya semua, baru kemudian yang terakhir kita duduk tawarruk juga, karena kita ingin menyelesaikan salat kita, duduk tahiyat akhir, kemudian kita ucapkan salam. Selesai seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau orang yang 3 rakaat, dia cuma dapat 1 rakaat. Pertama tadi kita katakan ketika dia masuk, imam di rakaat ketiga, salat maghrib misalnya, ya. Atau dia dapatkan 1 rakaat saja intinya.
mungkin imamnya dia dapatkan sedang tahiyat awal, kemudian dia ikut, berarti kan dapat 1 rakaat. Dia berdiri bersama imam, ya. Pertama kali masuk, ingat dia berdiri tegak mengucapkan Allahu Akbar. Ya, ini juga perlu saya tambahkan penjelasannya supaya lebih jelas. Ketika seorang itu masbuk, pertama dia datang masuk ke dalam saf tegak, kemudian dia ucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram. Setelah itu, kalau imam dalam posisi misalnya sedang tahiyat, dia tidak perlu bersedekap karena dia tidak membaca Al-Fatihah. Imam sedang tahiyat misalnya, atau imam sedang sujud. Setelah dia bertakbir yang pertama, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangannya, takbiratul ihram, tidak perlu dia bersedekap, langsung saja takbir lagi, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar lagi untuk mengikuti gerakannya imam. Imam sedang sujud, ya dia segera sujud. Imam segera sedang di antara 2 sujud, ya dia duduk antara 2 sujud. Imam sedang tahiyat, dia segera duduk tahiyat mengikuti imam. Jadi tidak perlu dia bersedekap karena dia tidak membaca Al-Fatihah. Kecuali kalau imamnya sedang berdiri, ya tentu dia bersedekap. Tapi kalau imam sedang berada dalam satu gerakan, maka kan dia wajib untuk mengikuti segera gerakan imam. Jadi dia 2 kali takbirnya. Takbir yang pertama Allahu Akbar untuk takbiratul ihram. Takbir yang kedua untuk takbir peralihan mengikuti gerakan imam. Taib, misalnya tadi maghrib, dia dapati imam sedang tahiyat awal. Dia takbir pertama Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian Allahu Akbar lagi, duduk tahiyat. Setelah itu dia berdiri ikuti imam. Imam di rakaat terakhir. Ya. Setelah itu imam duduk tahiyat akhir. Maka dia juga duduk mengikuti imam seperti duduk tahiyat akhir. Karena dia wajib mengikuti imam. Maka dia baca seperti bacaan imam. Kemudian dia imam salam. Dia berdiri untuk melanjutkan rakaatnya yang kurang. Karena tersisa 2 rakaat yang kurang. Maka sebagaimana dia kalau sholatnya baru 1 rakaat. Sebagaimana kalau dia baru sholat 1 rakaat. Yaitu dia berdiri rakaat, menambah rakaat yang pertama setelah dia duduk, ya, setelah dia ruku, kemudian bangkit dari ruku, sujud pertama, bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud lagi, kemudian dia duduk untuk tahiyat awal dengan duduk iftirash, duduk seperti duduk di antara 2 sujud, ya, tahiyat awal, ya, karena dia kan menyempurnakan yang 2. Ada yang misalnya langsung berdiri karena katanya 2 rakaat lagi, ini salah. Dia harus lakukan sebagaimana kalau dia sholat sendiri. Karena dia tinggal menyempurnakan, bukan lagi mengikuti imam saat ini. Jadi setelah rakaat yang pertama dia tambah 1 rakaat, maka dia duduk iftirash untuk tahiyat awal. Setelah itu dia berdiri lagi, sempurnakan rakaat yang ketiga. Setelah itu dia duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir, kemudian dia salam. Itu cara melaksanakan sholat bagi orang yang masbuk ketika mendapati sholat berjamaah bersama imam. Barakallahu fikum. Nah. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan berikan Ustaz, dan demikianlah jawabannya untuk Ibu yang bertanya tadi. Baik, kita akan angkat berikutnya pertanyaan lainnya. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung di 0218236543. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ibu, Bapak setelah terhubung silakan. Ya, halo. Halo. Ya, silakan. Baik, terputus. Kami tunggu kembali kepada Anda semuanya. Ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum. Bagi Anda yang bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Baik, kita angkat berikutnya. Ya, kepada Anda yang telah terhubung, kami persilakan. Ya, silakan. Ya, kepada Anda yang telah terhubung. Baik. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu telah terhubung. Halo. Ya, silakan Bapak Ibu telah terhubung. Halo. Halo. Ya. Dengan saya Bapak atau dengan Bapak atau Ibu? Halo. Ya. Baik Ibu, kita akan putus dulu kalau memang belum siap untuk bertanya. Kami akan alihkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya Edri dari Pekanbaru ingin bertanya, Ustaz, di luar tema. Bagi lansia yang sedang sholat, tapi batuk yang menyebabkan keluar cairan dari depan urinnya, ya, walaupun sedikit, apakah menyebabkan sholatnya batal dan harus kembali berwudu? Apalagi kalau terjadi dalam sholat Id misalnya, Ustaz.
Mohon Ustaz memberikan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau tadi, Bapak yang ada di Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, untuk kondisi seperti ini ya, para ulama itu menyamakannya dengan apa yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang sahih tentang orang yang ditimpa salasul baul, kencing yang terus-menerus. Kadang-kadang juga ada angin keluar yang terus-menerus ya dari dubur ya. Yaitu yang tidak mampu untuk ditahan. Ini penyakit. Ya. Asalnya seseorang itu kan kita tahu dalam kondisi normal dia akan bisa menahan ya kencing atau menahan kentutnya, menahan buang air besar ya. Mohon maaf. Itu asalnya. Tapi ketika dalam kondisi dia sakit atau ada penyakit tertentu yang menyebabkan hal-hal yang seperti ini atau najisnya bisa keluar tanpa bisa dikendalikan, tanpa bisa ditahan. Apalagi yang kayak tadi ketika batuk atau bersin atau ada guncangan pada tubuhnya menyebabkan itu keluar. Kalau ini terjadi, ya, tentu orang yang seperti ini misalnya dari awal sebelum sholat dia sudah persiapkan, dia sudah kencing, dia sudah berusaha buang hajat, ya, kemudian dia sudah bersihkan, dia sudah berwudu. Ternyata terjadi. Namanya orang batuk atau bersin mungkin ya tanpa bisa tanpa kita bisa prediksikan, ya, tanpa kita sadari keluar, ya. Maka kalau terjadi seperti ini karena desakan batuk atau bersin tersebut menjadikan keluar najisnya tanpa bisa ditahan, ini sama seperti hukumnya tadi orang yang ditimpa beser tadi ya, kencing atau ya mohon maaf buang kotoran, ini tidak membatalkan sholatnya karena itu di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Sesuatu yang tidak bisa ditahan, tidak bisa dikendalikan tentu tidak kena hukum sebagaimana orang yang keadaannya normal. Maka yang disampaikan kepada orang yang seperti ini keadaannya tadi dari awal hendaknya dia tunaikan hajatnya, dia bisa buang air besar, buang air kecil, kemudian bersihkan, setelah itu dia berwudu, setelah itu kalau ternyata keluar lagi tanpa bisa ditahan maka itu dilanjutkan saja sholatnya sampai selesai, ya, dan itu tidak membatalkan sholatnya insya Allah karena di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupanmu. Dan itu juga disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban untuk penanya melalui pesan singkat yang telah bertanya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, sebelum kami lanjutkan untuk mengangkat pertanyaan berikutnya, kami informasikan kepada Anda terlebih dahulu. Yang pertama, untuk Anda yang menghubungi kami secara telepon langsung di layanan telepon lokal, kami informasikan kepada Anda untuk cukup menyimak lewat telepon saja, tidak perlu menyimak lewat televisi karena ada jeda waktu antara Anda menelpon dengan di televisi. Oleh karena itu, ketika menelpon, mohon dimatikan terlebih dahulu televisinya agar bisa fokus dengan pertanyaan yang diajukan dan juga agar kami juga bisa menyimak dengan baik. Karena kalau TV dihidupkan, kami tidak bisa menyimak dengan baik. Ataupun Anda yang menelpon melalui WhatsApp, ya, telepon WhatsApp, kami informasikan juga ini pun terjadi delay yang cukup panjang. Oleh karena itu, mohon untuk tidak menyimak lewat televisi ketika menelpon karena ada jeda waktu yang cukup panjang sehingga bisa membingungkan kepada Anda semuanya jika Anda menelpon sambil menyimak televisi. Baik, kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Pak Eri di Brebes, Jawa Tengah. Pak Eri di Brebes. Silakan Pak Eri pertanyaannya. Iya. Mungkin agak di luar tema ya, karena ini momennya lagi Idul Adha ya. Kami kan panitia masjid. Nah, ini terkait pemotongan hewan ini kan seringkali butuh tambahan biaya yang kita ambil dari operasional masjid. Nah, itu dibolehkan nggak ya Ustaz, yang pertama?
Karena kalau kita mengumpulkan dana patungan itu khawatirnya kalau terlalu banyak membebankan dari pengkorban itu, khawatirnya mereka jadi keberatan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain di kurban ini, misalkan ada tetangga masjid terus meninggal, terus ketua ini suka membebankan, misalkan minta dipasangin tenda untuk kegiatan ada orang meninggal gitu. Nah, itu menggunakan dana operasional masjid. Apakah itu diperbolehkan? Itu aja. Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dan bermanfaat sekali dari beliau tadi yang ada di Brebes ya, Pak Eri tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Maka untuk jawaban dari pertanyaan tadi, kedua-duanya tadi tidak boleh digunakan dana operasional masjid. Karena dana dari masjid disumbangkan untuk kebutuhan yang berhubungan dengan masjid. Ya, kebutuhan untuk misalnya termasuk pembangunan masjid, atau misalnya masjid butuh untuk direnovasi, atau mungkin hal-hal yang berhubungan dengan kebersihan masjid, ya, membayar orang untuk sebagai petugas kebersihan masjid, marbot masjid misalnya, itu yang berhubungan dengan dana yang diperuntukkan untuk masjid. Kecuali kalau misalnya ya ada kotak amal yang kita khususkan, kita tulis itu ini dana untuk operasional masjid, ya. Ini dana untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya misalnya. Tidak mengapa kita cantumkan di situ. Misalnya supaya nanti orang ketika menyumbang sesuai dengan peruntukannya. Nah, itu baru boleh digunakan. Adapun kalau dana operasional masjid digunakan untuk hewan kurban, pembiayaan hewan kurban, atau tadi lagi membuat tenda tadi, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak sesuai dengan peruntukannya, dan ini tidak diperbolehkan di dalam Islam karena sumbangan tadi sudah tertentu dan ditujukan hanya untuk hal-hal tersebut. Ya, jadi itu keadaannya. Adapun untuk yang berhubungan dengan hewan kurban, kayak harusnya bisa dicantumkan, dimasukkan sekalian dimasukkan ke dalam harga membeli hewan kurban tersebut. Ya, memang itu harusnya yang menanggung adalah yang berkurban. Tidak perlu memikirkan nanti mereka tambah berat, ya kan, diberikan sesuai saja. Mereka kalau memang menginginkan kurbannya disembeli, kemudian dikuliti, kemudian dagingnya dipotong, mereka tinggal terima saja. Kan memang harus ada biaya operasionalnya, biaya pemotongannya, mengulitinya, mengurusnya, dan seterusnya. Bahkan juga nanti kan ada kotorannya, ini kita harus bersihkan juga, dan semua butuh orang yang mengerjakannya, yang tentu membutuhkan ada yang diupah dalam masalah ini. Ya, jadi tetap biaya tersebut ya dibebankan kepada yang berkurban, ditambahkan mungkin jangan terlalu besar, yang sesuai saja, secukupnya saja. Yang jelas yang menanggungnya adalah mereka yang berkurban, karena mereka lah yang menginginkan atau yang membutuhkan pelayanan jasa tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya Ustaz melalui pesan singkat yang telah masuk Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, saya 5 bulan telah bercerai dengan suami secara hulu, dan sekarang saya masih tinggal di rumah kami yang dulu bersama anak saya yang kecil, yang besar sudah mondok. Hak asuh anak saya semua ada di saya, dan mantan suami boleh menjenguk anak kapanpun dia mau. Tapi setiap akhir pekan dia suka menginap walaupun tidurnya di ruang tamu. Tapi sebenarnya saya keberatan dengan hal tersebut karena kami sudah bercerai. Dan ketika diberitahu, dia marah dengan alasan karena ingin menjenguk anak. Bagaimanakah sikap saya Ustaz? Dan saya bingung bagaimana cara yang memahamkan dia tentang batasannya, dan apakah yang saya lakukan ini berdosa Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang baik sekali dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan dan juga untuk kita semua. Iya, sikap yang dilakukan oleh ibu ini sudah benar, harusnya dilarang memang, karena itu bukan mahramnya. Ya, apalagi akan menjadi fitnah, karena bagaimanapun itu adalah bekas orang yang dekat dengannya dan akan bisa menimbulkan fitnah. Ya, bahkan cuma sekedar menjenguk saja harusnya tidak boleh. Tidak boleh dalam keadaan dia sendiri, ibu juga sendiri, atau cuma dengan anak-anak yang masih kecil. Ya,
harusnya ditegur suami tersebut dengan cara yang baik, sampaikan dengan cara yang baik. Kalaupun tidak bisa, ya kalau mungkin bisa diusahakan dicari penengah yang bisa memberikan teguran kepada dia. Kalaupun juga tidak bisa, maka ya ibu tadi harus mengusahakan setiap suaminya datang, harusnya ada yang menemani dia. Mungkin dari kalangan saudaranya, apakah ada adik laki-lakinya atau kakak laki-lakinya, atau mungkin ada anggota keluarga yang lain yang berada di rumah tersebut ketika suaminya ada, supaya tidak menjadikan dia berduaan di tempat tersebut. Ya harusnya memang suami ini bisa ditegur dengan cara yang baik, sampaikan kepada siapa saja yang bisa menegurnya agar tidak melakukan hal tersebut. Ya ketika dia butuh untuk menjenguk anaknya, mungkin dilakukan di ruang di luar, ketemu dengan anaknya sudah cukup. Tidak boleh dia berada di dalam, karena kecuali kalau ada orang lain, ada keluarga lain mungkin di situ yang bisa supaya menjadikan mereka tidak berduaan. Kita tahu ada hadis Nabi SAW yang sahih dalam Sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna ar-rajulu bil mar'ati illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali syaitan akan menjadi pihak ketiganya. Maka yang seperti ini hendaknya dihindari, apalagi mereka pernah punya hubungan dekat, yang tentu fitnah yang ditimbulkan bisa lebih besar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala keburukan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita angkat pertanyaan berikutnya kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Dengan Mbak Aula Tangerang. Ya, silakan Ibu. Ustaz, gimana caranya mengkodok puasa yang dulu kita belum sempat bayar karena ya kejahilan kita waktu SMP atau apa gitu Ustaz, yang belum sempat kita bayar. Jumlahnya juga kita nggak tahu berapa gitu Pak Ustaz. Gimana kalau mengkodoknya sekarang Pak Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bermanfaat dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan, rahmat dan keberkahan bagi beliau dan juga bagi kita semua. Ya, untuk mengqadha puasa, kalau itu ditinggalkan dengan sengaja, ya ini bukan karena ada udzur, ya misalnya udzur sakit atau perempuan karena haid misalnya, itu kan udzur ya meninggalkannya. Kalau tanpa karena ada udzur, menurut pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ini tidak bisa diganti. Ini dosa besar yang tidak akan bisa diganti, karena ini tidak ada alasan dia meninggalkannya. Yang ada adalah dia harus banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak amal-amal kebaikan untuk memperberat timbangan amal kebaikannya agar bisa untuk menyeimbangi dosa-dosa yang besar yang telah ditinggalkannya, meninggalkan puasa dengan sengaja setelah dia dewasa, setelah dia balik. Nah, jadi kalau yang sengaja tidak ada cara untuk menggantinya, karena itu dosa besar yang membutuhkan untuk bertobat dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Adapun yang ada udzur, tentu seperti perempuan misalnya haid, kan dia bisa hitung. Dia bisa perkirakan haidnya ada berapa, ya, karena kebiasaan haidnya tentu ya masih berlangsung sekarang, misalnya 7 hari dia haid, dia tinggal hitung sejak umur berapa kira-kira dia dewasa, kemudian dihitung setiap tahun berarti 7, kemudian dia menggantinya, berusaha mengqadhanya, menggantinya di waktu-waktu yang ada, ya, dan tentu dia harus berusaha untuk melaksanakannya, untuk mengingat-ingat, memperkirakan, karena ini adalah tanggungan yang harus dibayarnya, atau mungkin dia pernah sakit sehingga dia meninggalkan puasa, ini ada udzur, tentu bisa, kalau kita ingat sekarang dan bisa kita lakukan sekarang, maka lakukan sekarang, karena ini tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pertanggungjawabkan ketika menghadapnya pada hari kiamat nanti. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikut dari pesan singkat melalui WhatsApp yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ahsanullah Ustaz. Bahwa Ustaz izin bertanya di luar tema. Bagaimana hukumnya seorang yang ada jin nasab Ustaz, namun tidak mau diruqyah, dia ridho dengan keberadaan jin tersebut di dalam dirinya. Sementara beliau sudah mengaji sunnah
meskipun baru awal-awal saja. Dan sekarang usia beliau sudah 72 tahun Ustaz. Mohon memberikan nasihat dan sarannya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaan bagi beliau dalam kebaikan dan juga untuk kita semua. Nah, orang yang seperti ini keadaannya kita mau bilang apa kalau dia sendiri tidak mau? Tidak akan bisa kita memaksa untuk meruqyah dia. Yang jelas keberadaan jin tersebut pasti nanti akan mengganggu dirinya. Ya, pasti akan mengganggu dirinya, apalagi kalau dia betul-betul mengikuti sunnah, belajar tauhid, pasti jin tadi akan gelisah. Ya, kalau dia benar-benar jin, ya, ada pada dirinya, pasti nanti dia akan tidak nyaman jin tersebut. Dia akan mengganggu orang tadi untuk tidak bisa belajar dengan benar, tidak bisa beribadah dengan benar. Harusnya orang ini berusaha untuk mengeluarkan jin tersebut, menjauhkan dari dirinya. Ya, tapi kalau dia sendiri tidak mau, maka apa yang bisa kita lakukan? Kita cuma bisa menasehati, cuma kita bisa menegurnya. Kalau dia sendiri tidak mau untuk diruqyah, maka tidak akan bisa kita memaksa. Yang ada ya kita bisa doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan menghilangkan segala gangguan dari dirinya. Itu yang bisa kita lakukan terhadap orang tersebut. Nah, barakallahu fikum. Nah Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini kepada Anda yang telah terhubung di 0218236543. Kami persilakan untuk Anda bertanya. Ya, silakan. Halo. Ya. Oh, tentang di ruqyah juga Ustaz. Baik, dengan siapa Bapak? Maaf Bapak, dengan siapa? Saya dari Bengkulu, Samsudin dari Bengkulu. Pak Samsudin di Bengkulu. Baik, Pak Samsudin, silakan, pertanyaannya apa Pak? Tentang di ruqyah juga, kan aku kan sering marah-marah. Dibilang Ustaz itu kan jin korim. Ruqyah itu kan apa ayat-ayat yang dibaca tuh Ustaz? Apa berapa buah ayat yang dibaca tuh? Fatihah, ayat kursi itu bentuk juga. Iya, terus pertanyaannya Pak? Aku sering pemarah itu ayat itu apa tuh jin korim itu kan tidak mengulari sama aku. Iya. Apa kalau kita ruqyah ada kan apa ayat yang dibaca tuh. Baik, cukup Pak ya. Terima kasih banyak Pak Samsudin atas pertanyaan, cukup Pak ya. Ya. Baik, ya. Baik, kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari Pak Syamsuddin dari Bengkulu tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dalam kebaikan dan menghindarkan segala keburukan dan gangguan dari diri beliau dan juga untuk kita semua. Iya, pertama ya apa yang tadi disebutkan itu ada jin korin pada dirinya. Ya, ini belum tentu benar. Belum tentu jin itu yang mempengaruhi dirinya. Pertama, kita sendiri harusnya berusaha pertama berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari sifat mudah marah dan selalu berusaha untuk mengekang nafsu kita ketika ada emosi kita yang terpancing atau kemarahan yang itu tentu nantinya disulut oleh syaitan. Kita berusaha menahan diri, menundukkan hawa nafsu kita. Kalaupun betul ada jin pada dirinya, seandainya betul, ya tidak mengapa dia meruqyah mandiri dengan dia memperbanyak membaca ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah. Ya, ayat yang bisa dibaca bisa ya tadi surat Al-Fatihah, kemudian 3 qul ya, qul huwallahu ahad, Al-Falaq, An-Nas. Bisa juga baca ayat kursi, bahkan surat Al-Baqarah karena Nabi SAW menyebutkan tentang surat Al-Baqarah, fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, karena syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Bisa kita ruqyah diri kita sendiri dengan cara seperti itu. Kalau kita lagi misalnya sudah banyak membaca, ingin istirahat, tidak mengapa kita dengarkan murotal di rumah kita atau di kamar kita, supaya itu yang lebih sering kita dengarkan. Itu akan menjadikan, kalau betul ada jin pada diri seorang muslim, itu akan menjadikan jinnya kegerahan dan kepanasan. Insya Allah dia akan pergi seiring semakin banyak kita membaca ayat Al-Quran dan semakin sering memperdengarkan telinga kita lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dengan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ini bagi beliau yang bertanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semua untuk dihindarkan dari berbagai macam keburukan. Barakallahu fikum, inilah pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengambil faedah
pelajaran kebaikan dari ayat-ayat Al-Quran kita pahami dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Demikian. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafirullahu Ta'ala yang telah memberikan waktunya di sela-sela kesibukan beliau dalam dakwah, dan juga atas waktunya yang telah menyampaikan materi serta jawaban-jawaban yang telah beliau berikan untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau di sana dan keluarga beliau serta meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari setiap perjumpaan bersama beliau insyaallah, Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan kami Kru Roja Cilengsi dan Kru Roja Kendari atas kerjasamanya dan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya sehingga bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kembali bagi kita bisa menghadirkan kajian-kajian berikutnya di tengah-tengah kalangan kaum muslimin insyaallah, Allahumma amin. Untuk Anda semuanya khawatir Islam azani Allahu ayyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Akhir kalam, tetap menjaga kesehatan dan nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada pekan yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan di pembahasan kita Fadhailul Fawaid akhir kalam. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tiruah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV